Hai teman-teman, masih bersama saya. Seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan alur cerita anime horor Jejepangan. Judul anime ini adalah Yamishibai, cerita horor pendek yang dirangkum menjadi beberapa episode. Salah satunya akan saya ceritakan kepada kalian saat ini. Kisah ini menceritakan seorang mahasiswa di salah satu universitas di Jepang yang bernama Nimi. Nimi mempunyai teman bernama Miyama. Namun hubungan pertemanan mereka mulai renggang ketika Miyama memacari gadis yang Nimi sukai, bernama Yotsuya. Ternyata kisah Nimi yang cerita cintanya bertepuk sebelah tangan ini berbarengan dengan beredarnya rumor cerita legenda masyarakat yang bernama Isunboshi, yang mulai ramai dibicarakan di berbagai tempat di Jepang, yang nanti ada kaitannya dengan kisah cinta Nimi. Dan untuk penjelasan Isunboshi akan saya jelaskan di akhir video. Di awal cerita kita diperlihatkan dalam ruangan kelas. Di sana ada Miyama dan Yotsuya sedang mengobrol dan Nimi berada di belakang mereka. Sebagai seorang laki-laki yang ingin mendapat perhatian lebih dari Yotsuya, Miyama menceritakan tentang Isunboshi, cerita legenda masyarakat yang memang akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan. 昔話の一寸法師を捕まえると何でも願いが叶うんだって。何それ Miyama menceritakan bahwa jika kita, kamu, ataupun siapa saja yang bisa menangkap Isunboshi, Isunboshi akan mengabulkan setiap permohonan yang kita inginkan. Namun karena itu merupakan cerita rakyat zaman dahulu yang kesannya hanya mitos, Miyama dan Yotsuya membuat cerita itu sebagai bahan candaan dan melemparkan candaan itu kepada Nimi. やろよ、ニミ。捕まえて彼女できますようにってお願いしろよ。お前モテないから。ちょっと新見くん真に受けないでね Namun Nimi menganggap candaan Miyama adalah sebuah ejekan baginya, yang membuat Nimi merasa jengkel kepada Miyama karena sewaktu belum berpacaran dengan Yotsuya, dia sangatlah baik kepadanya. Di waktu yang sama, ketika Nimi melihat ke bawah meja, ada sesuatu yang menyerupai bayangan kecil bergerak cepat melewati kedua kaki Nimi, yang menurut Nimi gerakannya bukanlah seperti seekor serangga. なんださっきからチラチラと。あの動きは虫じゃないよ。 Sesaat kemudian Miyama pun berpamitan kepada Nimi untuk pulang lebih dulu karena ada janji dengan Yotsuya. Nimi pun bersiap untuk pulang dan berjalan di lorong kelas sambil memikirkan perasaan jengkelnya terhadap Miyama. Kejengkelan Nimi semakin memuncak ketika Nimi secara kebetulan melihat Miyama dan Yotsuya di bawah pohon sedang berciuman. Hah? Nanti Miyama nanti yo. Seketika itu bayangan kecil muncul kembali tepat di hadapan wajah Nimi. Untuk melampiaskan perasaannya, Nimi bermaksud untuk mengejar bayangan itu dan tak sengaja malah menginjaknya. Keesokan harinya di dalam kelas, Nimi mengeluh karena dari tadi pagi perutnya terasa sakit. Nimi pun berpikir apa sakit perutnya ada kaitannya dengan kejadian kemarin saat Nimi tak sengaja menginjak bayangan itu. Namun Nimi menganggap itu hanya perasaannya saja. Tiba-tiba Nimi merasakan perutnya yang semakin sangat sakit dan Nimi memutuskan untuk pergi ke toilet. Setelah di dalam toilet, tiba-tiba ada suara dari dalam tubuh Nimi. Benar saja itu adalah Isunboshi. Isunboshi mulai menyiksa Nimi karena sudah berani menginjaknya. Nimi terus mendapatkan siksaan dari Isunboshi. Nimi memohon dan memintanya untuk berhenti menyiksanya. Namun Isunboshi menjawab, jika ingin berhenti, kau harus menghukum Miyama. Seketika Nimi pun kaget, kenapa harus Miyama? なんでミヤマを。彼が僕の話をするもんだから君みたいな人に追いかけ回されて困ってるんだよ Ternyata kemarahan Isunboshi bukan hanya terhadap Nimi, namun juga Miyama. Karena Miyama sudah berani membicarakannya dan membuatnya sebagai bahan candaan. Terlebih lagi gara-gara Miyama berciuman dengan Yotsuya, membuat Nimi jengkel yang akhirnya mengejar Isunboshi dan menginjaknya. Karena sudah tak tahan dengan siksaan dari Isunboshi, mau tak mau Nimi pun menuruti perintahnya untuk menghukum Miyama. Karena memang sudah tak ada pilihan lain lagi. Di sisi lain, layaknya seorang teman, Miyama pun pergi menyusul Nimi karena mengkhawatirkannya. Namun kekhawatiran Miyama malah membuatnya terbunuh di tangan Nimi. ごめんね。一寸法師のせいだから。は？ Dan Yotsuya yang merupakan kekasih Miyama pun turut menjadi korbannya.
一寸法師のせいだから。おしまい。 Nah, itulah akhir dari kisah Nimi dan kedua temannya yang diakhiri dengan terbunuhnya Miyama dan Yotsuya setelah berurusan dengan Issun Boshi. Untuk Nimi mungkin saja masih hidup selama Nimi masih mau menuruti apa permintaan Issun Boshi. Nah, untuk penjelasan Issun Boshi sendiri merupakan cerita masyarakat Jepang zaman dahulu. Issun Boshi adalah seorang pendekar sakti. Tak heran dia tidak mati setelah Nimi tak sengaja menginjaknya dan malah masuk ke dalam tubuh Nimi. Issun Boshi bersenjatakan katana yang terbuat dari sebatang jarum dan membawa mangkok untuk menyusuri lautan yang didayung dengan sumpit. Nama Issun Boshi sendiri diambil dari bentuk fisiknya yang hanya sekitaran 3 cm. Issun Boshi jika diartikan di dalam bahasa Indonesia adalah biksu 3 cm yang merupakan pendekar sakti pada zaman dahulu. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang Issun Boshi yang saya ambil dari artikel Wikipedia. Jika kalian suka dengan video ini, kalian klik tombol subscribe. Terima kasih sudah menonton.